Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para jamaah, para pemirsa Mujahid TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk membacakan syarah hadis Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah untuk mengisi kekosongan kultum pagi pada hari ini. Hadis yang pertama berkaitan dengan ikhlas. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah yaqul Innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan memperoleh balasan pahala sesuai yang ia niatkan. Oleh karena itu, barang siapa hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang akan diperolehnya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja membacakan Taklik Syekh Utsaimin. Hadis ini merupakan dasar yang agung yang berkaitan dengan amalan hati. Sebab niat termasuk amalan hati. Para ulama berkata hadis ini adalah setengah ibadah karena ia adalah timbangan amalan batin. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuai yang bukan berasal darinya, maka sesuatu itu ditolak. Dalam lafaz yang lain, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak berdasar pada urusan agama, maka amalan itu tertolak, adalah setengah agama karena ia menjadi timbangan amalan lahir. Dari sabda Nabi SAW, sesungguhnya semua amalan itu bergantung pada niatnya, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada suatu amalan pun kecuali pasti mempunyai niat, karena setiap orang berakal yang bebas menentukan pilihannya tidak mungkin mengerjakan suatu amalan tanpa niat. Sebagian ulama bahkan ada yang berkata, andai saja Allah membebani kita suatu amalan yang tidak disertai niat, berarti hal itu adalah suatu pembebanan yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dari sini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang selalu merasa was-was, yang mengerjakan amalan-amalan beberapa kali kemudian setan berkata kepadanya, sesungguhnya kamu belum berniat. Kita katakan kepada mereka ini, Tidak mungkin kalian beramal tanpa niat. Oleh karena itu, permudahlah bagi diri kalian dan tinggalkan was-was seperti ini. Adapun beberapa faedah hadis, yang pertama, seorang akan mendapatkan pahala atau tidak, atau bahkan mendapatkan dosa dari niat karena niat. Hal ini berdasarkan sabda beliau, oleh karena itu barang siapa hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, semua amalan sesuai dengan wasilahnya. Kadangkala sesuatu yang asalnya mubah dan menjadi ibadah
ketaatan jika diniatkan untuk kebaikan. Misalnya seseorang makan dan minum dengan niat agar badannya menjadi kuat untuk mengerjakan ibadah ketaatan kepada Allah. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barokatan. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada kebaikan, ada keberkahan. Adapun faedah hadis yang ketiga, seseorang guru hendaknya memberikan contoh permisalan untuk menjelaskan suatu hikmah. Nabi SAW membuat permisalan dalam masalah hijrah, yaitu berpindah dari satu negeri syirik menuju negeri Islam. Beliau menjelaskan bahwa hijrah adalah satu macam amalan. Tetapi ada orang yang mendapat pahala dan ada orang yang tidak mendapat pahala. Orang yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapat pahala dan akan sampai kepada tujuannya. Orang yang berhijrah karena dunia yang akan dia dapatkan atau perempuan yang akan dinikahinya tidak akan mendapatkan pahala. Hadis ini termasuk dalam masalah ibadah, muamalah, nikah, dan setiap masalah fikih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis yang pertama dari kitab Syarah Hadis Al-Arba'in karya Imam An-Nawawi. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.